Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2. Perkenalkan, nama saya Yopi Desri. Saya mengajar di SMP Negeri 4 Kandis, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 9 dengan materi menulis teks cerpen menggunakan model Project Based Learning berbantuan media gambar berseri. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, Nak. Bagaimana kabarnya pagi ini? Terima kasih ya, semuanya dalam keadaan sehat dan baik. Nah, sebelum memulai pelajaran, mana ya ketua kelasnya? Ya, silakan dipimpin doa. Siap, Bro. Sebelum kita melakukan aktivitas pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Pada ibu guru kita, beri salam. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Nah, siapa teman kalian yang tidak hadir hari ini? Ninja, Bu. Oke, Pinza. Pinza apa keterangannya? Laki. Siapa lagi? Agung, apa keterangannya? Alfa. Yang alfa. Minggu lalu kita sudah pernah mempelajari materi tentang cerpen. Nah, apa materi yang Ibu berikan pada minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, silakan. Adalah struktur teks cerpen. Ya, benar sekali. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang penelaah struktur dari teks cerpen. Menurut kalian, apa hubungannya materi minggu lalu dengan yang akan kita pelajari sekarang? Saya, Bu, Ya, silakan deh ya. karena untuk menulis cerpen kita harus mengetahui strukturnya terlebih dahulu. Iya, keterkaitannya itu seperti ini ya. Karena minggu ini kita akan menulis cerpen, jadi minggu lalu kita sudah mempelajari tentang strukturnya. Nah, jadi ada kaitannya. Untuk menulis cerpen, kita harus tahu dulu struktur yang benar dari cerpen itu seperti apa. Nah, untuk hari ini adalah tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, menyusun kerangka teks cerita pendek dengan benar. Jadi tujuannya harus menyusun kerangka terlebih dahulu. Yang kedua, menulis cerpen dengan memperhatikan struktur cerita pendeknya dengan benar. Jadi yang kedua, kita menulis cerpennya itu berdasarkan struktur. Yang pertama, menyusun dulu kerangkanya, barulah bisa menulis cerpennya. Paham? Ini adalah langkah pembelajaran kita. Yang pertama, ini akan Ibu berikan tugasnya nanti, Nak. Nah, kalian akan Ibu bagi ke dalam 5 kelompok. Dalam 5 kelompok dengan anggota 5 orang juga ya, Nak, 5 atau 4 orang. Nah, kemudian setelah kalian dibagikan dalam kelompok, kalian akan mengerjakan ini sesuai tujuan tadi. Yang pertama, menyusun kerangka teks. Ada kerangka orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Nah, setelah kerangka dibuat, kamu akan menuangkan cerpennya itu ke dalam satu teks yang penuh tadi. Tidak ada lagi berbentuk kerangka. Ini adalah berbentuk cerpen, teks cerpen. Bisa dipahami? Nah, jangan lupa ya, Nak, selama kalian menjalankan atau melaksanakan diskusi, akan ada penilaian yang Ibu ambil ya. Nih, Ibu akan menilai sikap kalian selama mengerjakan tugas kelompok. Apakah kalian bertanggung jawab, bisa bekerja sama dengan kelompoknya, atau bagaimana kedisiplinannya? Itu yang akan Ibu ambil nilainya. Selanjutnya akan Ibu ambil nilai keterampilan. Ini adalah nilai produk yang kalian buat nanti. Produknya itu adalah cerpen, ya. Kemudian yang ketiga,
penilaian pengetahuan. Nah, setelah pembelajaran selesai, Ibu akan menguji kemampuan kamu seberapa pengetahuan kamu terhadap pelajaran yang dipelajari hari ini. Paham ya untuk proses penilaian? Paham, Bu. Perhatikan dan cermatilah video yang akan ditampilkan di depan. Didengar ya, Nak? Ya, silakan. Menggapai mimpi karya Mas Aurelian dibacakan oleh saya sendiri. Setiap orang pasti memiliki tujuan maupun mimpi yang ingin diwujudkan. Di desa seorang gadis kecil yang hidupnya dalam kondisi kedua orang tuanya bekerja sebagai petani. Walaupun begitu, mereka bekerja keras dan selalu mampu dan mencukupi kebutuhan hidup keluarga mereka. Sang gadis kecil pun bertekad untuk mengubah kehidupan yang sulit. Dia mempunyai mimpi untuk mengubah kehidupan yang sekarang menjadi lebih baik kedua. Sang gadis memulai dengan giat belajar mulai dari SD. Saat di sekolah, dia belajar dengan sungguh-sungguh. Si gadis ini pun jarang bermain, malah ia mengisi waktu luangnya dengan terus belajar. Dia berusaha mengharap membangun keterampilannya untuk meraih mimpinya. Sampai akhirnya pun, di saat dia lulus SMA, dia meraih beasiswa dengan nilai yang baik. Sedikit lagi mimpi yang diinginkannya capai. Semoga capai sebentar lagi adalah menjadikan dan membantukan dirinya. Bahkan saat dia sudah memulainya, dia tidak sombong dan sangat bersyukur dengan apa yang dia dapatkan sekarang. Mimpinya pun terwujud. Sang gadis dapat membayar kerja keras yang dilakukan akan membuahkan hasil. Tidak akan ada kerja keras yang sia-sia. Nah, bagaimana videonya bisa didengar dengan jelas? Nah, dari video yang kalian lihat, apa langkah dalam menulis cerpen? Saya, Bu, Ya, silakan. menulis cerpen itu harus menentukan temanya dulu. Baik, terima kasih. Ada lagi? Menentukan alur, ya, benar. Ada lagi? Menentukan tokoh dan karakter, Bu. Ya, benar, menentukan tokoh dan karakter. Ada lagi? Saya, Bu, Silakan. menurut saya membuat kerangkanya dahulu. Ya, benar. Dalam menulis cerpen itu, kita harus membuat kerangkanya terlebih dahulu. Sekarang Ibu akan bagi kalian dalam kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan yang di tengah adalah kelompok 5. Ibu akan memberikan RKPD untuk tugas yang harus kalian kerjakan. Jangan lupa ya, Nak, nama kelompok dibuat beserta anggotanya. Silakan dibuat nama kelompoknya dan anggota. Nah, sekarang berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugas? Berapa? 1 menit. Ya, kita sepakat ya. Untuk mengerjakan tugas proyek kamu kita membutuhkan waktu sekitar 40 menit. Waktu 40 menit nanti semua tugas sudah selesai dan masing-masing kelompok silakan berkunjung ke kelompok lain dan nanti akan ada kelompok yang menanggapi hasil dari kelompok temannya. Paham? Jika ada hal yang tidak dipahami dalam pengerjaan tugas, silakan kalian bertanya pada Ibu ya.
apa? Parkiran ya. Atau buku lain yang kalian miliki. Sambil mengerjakan, diingat ya waktunya. Tadi 40 menit. Selesai. Silakan diselesaikan ya waktunya, tinggal sedikit lagi. Yang tugasnya sudah selesai boleh langsung ditempelkan di dindingnya ya Nak. Silakan. Bagian yang ada putih.
semuanya sudah dipajang, kalian boleh mengunjungi hasil kerja kelompok teman-teman. Kelompoknya, kelompok satu ya, nanti kelompok satu silakan berkunjung ke kelompok 2, kelompok 3 ke kelompok 4, dan bergantian dengan kelompok 5. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, jaga kunjungannya tadi, kemudian dicermati ya, nanti kalian akan menanggapi hasil dari kelompok teman ya. Silakan kelompok 1 untuk menuju ke kelompok 2 dan begitu juga sebaliknya. Silakan. Nah, jika sudah selesai, silakan kembali ke tempat duduknya tadi. Silakan kelompok 1 untuk menanggapi. Menurut saya, hasil kerja kelompok mereka cukup baik karena memiliki struktur yang untuk ini alur ceritanya jelas. Ya, menurut Robert bisa ke sini. Menurut saya kerja kelompok mereka sudah baik karena memiliki struktur teks yang lebih alurnya juga jelas. Ya, baik. Terima kasih, Robert. Silakan kembali. Menurut kelompok 1 mengatakan bahwa hasil kerja kelompok 2 sudah bisa dikatakan baik karena sudah memiliki struktur dari sebuah teks cerita pendek. Ya, itu benar sekali ya, Nak. Jadi di sini alurnya itu sudah jelas. Karena struktur yang dibuat itu berurutan dan jelas, maka alur cerita juga jelas. Nah, jadi hal ini bisa mempermudah pembaca dalam memahami cerita pendek yang dibuat. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Dari pelajaran kita, mulai dari awal sampai sekarang, apa yang kalian pahami? Apa yang dapat kalian pahami dari pembelajaran hari ini? Menulis cerpen dengan baik adalah apa yang harus dilakukan, yaitu menentukan tema. Ya, untuk menulis cerpen yang baik diperlukan beberapa kita lakukan. Pertama itu adalah menentukan tema. Apa lagi? Ya, silakan Esta. Membuat kerangka. Ya, boleh. Ada lagi? Ya. Ya, menulis cerpen itu harus berdasarkan strukturnya yang benar ya. Untuk menulis cerpen itu dibutuh kerangka. Nah, inilah kerangka dalam menyusun cerpen. Coba dilihat kerangka dalam menyusun cerpen. Yang pertama itu observasi dulu ya. Tentukan tema dan judul. Kemudian tentukan ini sasaran pembacanya siapa. Nah, kemudian latar belakangnya. Setelah itu ditentukan tokoh. Dan kalian itu akan merencanakan konfliknya. Setelah itu lihat lagi.
Langkah dalam menulis cerpen. Ya, ini ya. Temanya dulu. Kemudian apa lagi, Nak? Kemudian kedua? Kemudian apa lagi? Yang kelima? Ya, setelah itu apa lagi? Selanjutnya? Nah, yang terakhir barulah kamu menulis judul. Setelah itu, ini adalah kerangka dalam cerpen. Ini kerangka yang kamu buat tadi. Kerangka dalam cerpen itu ada 4. Ada pengenalan, ya, itu disebut dengan orientasi. Kemudian ada konflik, tadi itu namanya rangkaian peristiwa. Klimaks sama dengan komplikasi. Kemudian penyelesaian itu sama dengan resolusi. Jadi ada berapa kerangka dalam cerpen? Apa saja? Baik, terima kasih ya. Ada 4 kerangka dalam cerpen. Sekarang Ibu akan menanyakan kepada kalian, bagaimana menurut kalian pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Ya, silakan. Menyenangkan Bu, karena melalui cerpen kita bisa mengembangkan ide kreatif. Ya, melalui cerpen bisa menulis ide kreatif. Ada lagi? Ya, silakan. Mengerjakan berpikir kreatif. Mengajarkan berpikir kreatif. Kritis, ya, berpikir itu kritis ya, Nak. Ya, benar. Selain itu ada lagi? Ya, silakan ya. Selain itu melalui cerpen kita bisa menyampaikan nasihat. Ya, di dalam cerpen itu juga bisa menyampaikan sebuah nasihat. Jadi di dalam cerpen itu memang ada nasihatnya ya, Nak. Ya, silakan dikumpulkan dengan KPD-nya masing-masing kelompok. Perwakilan saja ya, Nak. LKPD kalian nantinya ini akan Ibu nilai ya. Ya Bu. Nah, untuk mengetes atau menguji kemampuan kamu terhadap pemahaman pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan soal pengetahuan. Silakan dibaca dan dikerjakan.
selanjutnya. Paham? Untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Silakan kepada ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Ya, gerak. Sebelum kita